Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-14 atau minggu terakhir ini, kita akan bicarakan tentang krisis moneter. Tujuan dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memahami pengertian dari krisis moneter, kemudian gejala krisis moneter, dampak yang dihasilkan dari krisis, maupun solusi dalam mengatasi krisis tersebut. Ada beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada referensi dari bukunya Pak Arisute dan Musa tentang membedah krisis perbankan yang pernah dialami di Indonesia ya tahun 1997. Kemudian bukunya Friedrich Miskin baik yang berupa terjemahan ekonomi uang perbankan dan pasar keuangan maupun buku aslinya The Economic of Money Banking and Financial Market. Kemudian buku dari Bapak Prasetyan Toko dengan judul Bencana Finansial, dan ada laman dari Bank Indonesia. Definisi krisis moneter menurut bukunya Friedrich Miskin dikatakan bahwa gangguan besar dalam pasar keuangan yang ditandai oleh penurunan yang tajam dalam harga-harga aset dan kegagalan dari banyak perusahaan keuangan maupun non-keuangan, atau sebuah kondisi di mana berbagai langkah pengendalian sudah dilakukan tapi tidak mampu menahan gejolak sektor keuangan yang kemudian diikuti oleh kontraksi ekonomi secara keseluruhan. Nah, di bukunya Prasetyan Toko dikatakan bahwa manakala gejolak di dalam pasar keuangan tersebut telah mengganggu kinerja makroekonomi. Misalnya apa? Misalnya inflasi yang parah, pertumbuhan ekonomi yang melambat, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai krisis ekonomi. Menurut Friedrich Miskin terdapat 3 tahapan di dalam krisis ini, dalam krisis keuangan terutama di negara berkembang. Yang pertama adalah tahap pertama yang berasal dari dampak globalisasi ekonomi. Kemudian di tahap kedua nanti adalah berupa krisis nilai tukar, dan yang ketiga adalah berupa krisis penuhnya ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi dan krisis perbankan. Di tahap pertama ini terjadi karena adanya mismanagement dari liberalisasi keuangan atau globalisasi, di mana liberalisasi keuangan ini menyebabkan lembaga keuangan dan pasar domestik itu terbuka untuk meminjam atau arus masuk dana dari luar itu bisa masuk ya, itu yang disebut dengan financial globalization itu. Nah, akibatnya proses selanjutnya adalah terjadi government fiscal imbalance ya. Jadi bisa terjadi defisit anggaran dan ketidakseimbangan fiskal pemerintah. Nah, kemudian bagaimana dia bisa menjalar ke sektor keuangan? Itu biasanya di negara berkembang, pemerintah yang mengalami fiscal imbalance itu mereka akan memaksa bank untuk membeli hutang-hutang pemerintah. Nah, akibatnya investor yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah itu, maka akan sahamnya akan anjlok gitu ya. Nah, sekarang bank itu akan mengalami penurunan kekayaan gitu ya. Jadi terjadi
kemerosotan dalam neraca keseimbangan dari lembaga-lembaga keuangan. Dan ini bisa diperparah dengan penurunan permintaan di pasar modal yang mengakibatkan penurunan harga aset kalau dia berada di pasar modal. Dan juga bisa terjadi adanya peningkatan suku bunga akibat apa? Akibat ya pemerintah ingin tetap menjaga suku bunga yang tinggi agar apa? Agar menarik bagi portofolio investment. Nah, akibatnya diperparah lagi misalnya dengan adanya peningkatan ketidakpastian misalnya karena kondisi sosial politik yang makin memburuk. Nah, kondisi A sampai E tadi itu, kondisi 5 kondisi tersebut itu bisa memperburuk adanya informasi asimetris di pasar keuangan ya. Jadi memperburuk adanya adverse selection dan moral hazard. Nah, ini adalah tahap pertama. Di tahap kedua, krisis ini adalah semakin memburuk ketika terjadi krisis nilai tukar, di mana terjadi juga serangan dari para spekulan, sehingga spekulan mendapat keuntungan dengan adanya depresiasi nilai tukar. Nah, ini akan semakin memperburuk kondisi informasi asimetris. Pasar keuangan akhirnya likuiditasnya terbatas sehingga tidak bisa menyalurkan dananya. Nah, karena lembaga keuangan tidak bisa menyalurkan dananya ke sektor real, maka tahap ketiga terjadi. Krisis sepenuhnya terjadi ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Diperparah lagi terjadi krisis perbankan. Nah, itulah semakin memperburuk lagi kondisi tidak bisa menyalurkan dana ke sektor real. Jadi ujung-ujungnya nanti adalah penurunan aktivitas ekonomi. Nah, ini adalah 3 tahapan dari terjadinya krisis, mulai dari aliran modal asing ya secara global sehingga dia bisa menyerang kondisi perekonomian di negara sedang berkembang. Adalah kronologi dari adanya krisis subprime mortgage di Amerika itu ya. Jadi subprime mortgage ini merupakan istilah untuk kredit perumahan ya, atau mortgage yang diberikan kepada debitur dengan tetapi dia memiliki kondisi kredit yang tidak begitu bagus gitu ya, atau dia belum memiliki sejarah tidak memiliki pinjaman sama sekali misalnya. Sehingga sebenarnya kredit ini termasuk dalam kredit yang berisiko tinggi. Nah, kita lihat dari datanya bahwa penyaluran subprime mortgage ini mengalami peningkatan pesat ya akibat adanya permintaan kredit perumahan ini gitu ya yang melimpah di Amerika pada saat itu gitu ya. Jadi terjadi peningkatan lebih dari 2 kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, bagaimana bisa terjadi meluas ini ya, bisa terjadi dampaknya yang demikian hebat? Karena pada tahap pertama ini sebenarnya dia biasa saja gitu ya, seperti kredit perumahan gitu ya. Tetapi pada tahap berikutnya terjadi namanya sekuritisasi gitu ya. Jadi sekuritisasi ini dilaksanakan terhadap sejumlah subprime mortgage gitu ya, sehingga menjadi sekuritas yang disebut dengan MBS atau mortgage backed securities MBS gitu ya. Nah, praktik ini sebenarnya di sistem keuangan modern di Amerika itu merupakan suatu hal yang lazim gitu ya. Jadi kredit perumahan dilakukan sekuritisasi gitu ya, dijual kembali dalam bentuk surat hutang gitu ya menjadi MBS. Ini dikelola juga oleh pihak ketiga ya, baik institusi pemerintah maupun swasta. Antara lain pemerintah Amerika lewat lembaga Fannie Mae dan Freddie Mac itu. Nah, dalam proses sekuritisasi ini
pihak ketiga juga melakukan pengemasan dengan melakukan penggabungan sejumlah mortgage gitu ya, yang kemudian dijual kepada investor yang berminat. Nah, untuk menanggulangi gagal bayar, biasanya pihak ketiga ini sekaligus sebagai penjamin juga, ya, penjamin terhadap surat hutang itu. Nah, ternyata praktek sekuritisasi ini tidak berhenti sampai situ. Terjadi lagi rekayasa keuangan atau financial engineering yang lebih kompleks. Ya. Jadi dari MBS ini kemudian dijual kembali, diresekuritasi lagi menjadi sekuritas yang dikenal dengan CDO, gitu ya, Collateralized Debt Obligation. Dan juga dijual juga dalam bentuk namanya SIV, gitu ya, Structured Investment Vehicle. Nah, itu dijual secara internasional. Jadi perdagangan CDOs di pasar global ini juga dipengaruhi oleh hasil rating yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional gitu ya, yang ternyata mereka cenderung underpricing terhadap risiko dari produk derivatif ini, sehingga tadi itu ketika terjadi tren peningkatan suku bunga yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan terus berlangsung sampai 2006, maka terjadi pembalikan arah gitu, sehingga menjadi pukulan berat bagi pasar perumahan di Amerika. Sehingga dengan naiknya suku bunga itu, maka debitur banyak yang gagal bayar. Akibatnya gelombang gagal bayar itu akhirnya menyeret ke semua investor dalam negeri maupun ke seluruh dunia gitu ya, karena ternyata ini kan diskuritisasi, dijual belikan ke pasar global. Nah, demikian secara singkatnya krisis subprime mortgage itu. Bagaimana dampaknya? Maka bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ya, baik dampak terhadap perekonomian dunia, ke pasar uang internasional tentunya, ke makroekonomi. Kenapa? Ya karena para investornya sedang bangkrut semua gitu ya. Lembaga keuangan yang terlibat di dalam subprime mortgage ini cukup banyak gitu ya, sehingga terjadi pelemahan perdagangan dunia ya, dan harga komoditas karena ya permintaan turun gitu ya. Kemudian juga berkurangnya aliran remittance dan terjadi kontraksi, perubahan pola aliran foreign direct investment di dunia. Dampaknya terhadap perekonomian domestik bisa dilihat dari dua jalur gitu ya, jalur perdagangan dan jalur keuangan. Di jalur perdagangan tentunya adalah pelemahan permintaan ekspor, artinya permintaan dari luar negeri gitu ya, dan penurunan harga komoditas karena kurang permintaan maka harganya tentu akan turun. Itu berakibat demikian ke dalam negeri lewat jalur perdagangan. Sedangkan dari jalur keuangan bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dampak langsungnya adalah ya kerugian akibat kepemilikan aset yang bermasalah, dan juga terjadi ketidaktan likuiditas ya. Jadi sumber keuangan dunia kan sedang tidak liquid. Nah, itu adalah dampak langsungnya dari adanya subprime mortgage. Tidak langsungnya adalah terhambatnya sumber pembiayaan. Ya akhirnya sumber-sumber pembiayaan di dunia ya mengalami penurunan atau terjadi sumbatan karena mereka yang sebagai sumber pembiayaan biasanya mereka sedang mengalami masalah. Nah, itu adalah dampak terhadap perekonomian dunia dan dampak terhadap perekonomian domestik. Dua slide berikut adalah merupakan perincian gitu ya dari kronologis krisis finansial global ya, yang dimulai pada akhir 2007 ya, mulai bulan Agustus sampai kemudian nanti pada slide berikutnya adalah tahun 2009. Nah, kalian baca sendiri bagaimana kronologis dan bagaimana yang dilakukan oleh
bank sentral di beberapa negara. Untuk apa? Untuk memompa likuiditas, ya. Bagaimana pemerintah Amerika kemudian melakukan bailout dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri di slide ini dan berikutnya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari yang tadi, ya. Ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh beberapa negara gitu ya untuk mengatasi masalah subprime mortgage ini dan akibat yang ditimbulkan oleh subprime mortgage. Di situ dikatakan Januari Februari 2009 bahwa angka pengangguran Amerika Serikat tercatat sebesar 7,2%, yang merupakan angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Juga ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir. Inggris juga menyatakan berada dalam kondisi resesi dan Senat Amerika Serikat menyetujui paket penyelamatan ekonomi senilai 838 miliar US dollar. Dan pada bulan yang sama, US Treasury mengumumkan paket penyelamatan bank senilai 1,5 triliun US dollar. Nah, itu adalah jumlah anggaran yang digelontorkan untuk mengatasi masalah subprime mortgage.